Halo guys, selamat datang di Time Club Fit Photoshop. Belajar sambil berbagi adalah hal yang sangat menyenangkan. Kali ini kita akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara merubah atau mengganti background dengan menggunakan masking. Di sini saya sudah memiliki dua file gambar. Kita akan mencoba merubah atau mengganti background pada gambar ini, lalu kita akan menggantinya dengan gambar kedua kita ini. Langsung saja kita mulai. Untuk merubah background dengan menggunakan masking, pertama sekali pada panel layers, kita bisa lihat ada layer dengan nama background. Kita akan menduplicate terlebih dahulu layer background kita. Kita bisa klik kanan, lalu kita pilih duplicate layer di sini, dan saya akan mengganti nama layernya dengan mengubah background sesuai dengan judul kita kali ini. Saya klik OK, dan pada layer mengubah background kita ini kita akan menambahkan max. Kita bisa klik max-nya di sini, dan kita sudah bisa melihat ada layer max pada layer mengubah background kita ini, dan ada siku kecil seperti ini menandakan kita telah aktif di layer max-nya, bukan di layer di sebelahnya. Dan pada masking, jika kita memberikan warna putih seperti ini, berarti kita memperlihatkan atau menampakkan layer yang ada di sebelahnya. Jika kita memberi warna hitam pada layer max-nya, berarti kita menutupi layer yang di sebelahnya, sehingga kita hanya akan melihat layer yang di bawahnya. Kita juga bisa mengkombinasikan warna hitam dan putih pada layer max ini. Dan untuk memberikan warna pada layer max ini, kita bisa pastikan dulu warna hitam dan putihnya di foreground ini. Ya, di sini kita aktif di warna hitam pada foreground, dan jika kita ingin menggantikannya dengan warna putih, kita bisa switch di tanda panah kecil ini. Ya, kita sudah bisa melihat kita aktifkan warna putih di foreground. Lalu untuk menuangkan warna-warna ini, kita bisa klik edit, lalu kita klik fill atau shift F5 di keyboard kita. Saya klik, dan di sini kita akan menggunakan use foreground color yang sudah kita setting. Ya, saya cancel dulu. Dan cara kedua untuk menuangkan warna yang ada di foreground ini, kita bisa mengambil brush kita, lalu kita bisa mulai membrush di mana saja yang kita suka pada gambar ini. Dan kali ini kita akan menuangkan warna hitam pada gambar ini. Ya, kita pastikan dulu kita aktif di layer max, lalu kita pastikan juga warna pada foreground kita berwarna hitam. Saya bisa switch di sini. Lalu pada brush, saya pastikan juga dahulu opacity-nya 100%, flow 100%, dan saya menggunakan hardness 100% seperti ini. Ya, saya tutup dulu. Lalu saya akan mulai menuangkan warna hitam pada background gambar kita ini. Ya, seperti ini. Saya bisa klik, saya bisa drag seperti ini. Ya. Dan seperti apa yang kita lihat pada dokumen kita, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Namun pada layer max, kita bisa lihat kita sudah menuangkan warna hitam pada layer max-nya. Dan pada kasus ini, jika kita menutup mata pada layer background kita ini, misalnya saya klik di sini pada matanya, pada dokumen kita sudah bisa melihat apa yang baru saja kita kerjakan adalah menghapus background atau menghapus bagian yang sudah kita beri tanda hitam pada layer max ini. Ya, kita bisa memberi warna hitam pada gambar ini seperti ini, karena kita bertujuan untuk merubah background, maka kita bisa memberi warna hitam pada backgroundnya saja. Ya, seperti ini.
Ya sorry guys, sebelumnya saya lupa mengatakan bahwa saya telah mempercepat video kita ini karena pada masking untuk merubah background kita harus seteliti mungkin pada bagian tepinya, dan saya mendapat sedikit masalah tadi. Kita lanjutkan. Saya ingin memberitahu bahwasanya pada merubah background dengan menggunakan masking memiliki kelebihan, karena di sini kita bisa coba misalnya kita melakukan kesalahan seperti ini, dan pada masking kita bisa mengembalikan wajah pada objek kita ini. Terlebih dahulu kita men-switch warna pada foreground, kita aktifkan warna putih, dan kita akan membrush pada bagian wajahnya yang hilang seperti ini. Kelebihan masking adalah kita bisa mengedit ulang lagi seperti apa yang kita lakukan barusan ini ya, dan kita bisa melanjutkan lagi untuk memasking pada daerah background jika kita melihat ada sesuatu yang kurang. Pada penggunaan brush untuk memasking, kita bisa dibantu dengan beberapa shortcut yang saya gunakan pada bagian video yang saya percepat tadi. Misalnya saya tekan Ctrl plus, ya ini berguna untuk melihat secara jelas bagian yang akan kita masking, dan Ctrl minus kebalikannya, kita zoom out. Lalu saya juga bisa menekan spasi, lalu saya klik untuk melihat dengan cepat bagian mana yang ingin saya lihat, dan saya juga mengklik sebelah kanan pada dokumen kita untuk merubah besar ukuran brush. Kemudian saya tadi menggunakan tanda kurung kurawal ataupun bracket pada keyboard yang sebelah kiri untuk memperkecil dan sebelah kanan untuk memperbesar. Ya, bagi kamu yang belum tahu pemakaian shortcut, kamu bisa melihat video kita sebelumnya mengenai shortcut. Dan ketika kita sudah berhasil menghilangkan background pada gambar kita ini, kita bisa mengambil gambar kedua kita. Ya, saya ambil gambar kedua saya di sini. Lalu saya terlebih dahulu aktifkan move tool saya, karena kita akan menggerakkan gambar kedua kita ini ke dalam gambar pertama kita tadi. Saya bisa klik di bagian gambarnya, lalu saya tarik ke atas seperti ini, lalu saya letakkan di dokumen kita, ya seperti ini. Ataupun dengan cara kedua, ya saya kembali dulu. Saya akan memindahkan gambar ini dengan cara umum. Ya, saya bisa select, kita pilih select all atau Ctrl A di keyboard. Lalu saya klik edit, saya pilih copy atau Ctrl C di keyboard, saya klik. Lalu saya akan hilangkan terlebih dahulu garis seleksi kita ini. Kita bisa klik select, kita pilih deselect atau Ctrl D di keyboard. Lalu kita kembali ke gambar pertama dan kita klik edit, kita paste atau Ctrl V di keyboard, dan kita sudah mendapatkan gambar kedua pada dokumen pertama kita ini. Dan pada layer 1, tempat dimana gambar pantai ini berada, kita bisa klik dan kita akan pindahkan ke bawah. Saya tarik seperti ini, saya tempatkan di bawah layer mengubah background. Kita akan matikan terlebih dahulu layer mengubah background, lalu kita ambil transform tool, kita bisa tekan Ctrl T di keyboard, dan kita akan memperbesar gambar ini sesuai dengan ukuran dokumen yang kita punya. Kita bisa tekan Alt Shift dulu di keyboard untuk mendapatkan perbesaran yang proporsional. Ya, saya klik di bagian ujungnya seperti ini, ya seperti ini. Lalu saya lepas dan saya akan mengklik dan menariknya ke dalam, ya seperti ini. Mungkin saya zoom out dulu, Ctrl minus di keyboard, dan saya akan mulai memperbesarnya lagi karena kita masih menyisakan bagian pada dokumen kita. Kita tekan lagi Alt Shift di keyboard, lalu kita tarik ujungnya seperti ini.
Ya, jika kamu sudah merasa cukup, kita bisa lepas. Lalu kita keluar dari transform tool, kita bisa klik di tanda checklist di sini. Dan kita kembali aktifkan lagi atau tampakkan lagi dengan mengklik tanda mata di kotak kecil ini. Kita sudah berhasil merubah background pada gambar pertama kita seperti ini. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, penggunaan masking untuk merubah background, kita bisa melihat di sini jika ada sesuatu yang kurang, kita bisa mengeditnya kembali. Misalnya di sini saya Ctrl plus di keyboard, saya zoom in dan saya tekan spasi. Di sini kita bisa melihat ada warna putih dan warna hitam. Kita bisa mengeditnya lagi, dan itu adalah kelebihan masking. Misalnya saya akan aktifkan lagi masking saya ambil brush saya. Lalu saya akan aktifkan dulu warna hitam pada foreground, dan saya bisa kembali mengedit ya seperti ini. Kita bisa menghilangkannya lagi atau menampakkannya lagi. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita akan ketemu kembali di video seri berikutnya guys, semoga bermanfaat. Thank you.